لله والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد أما بعد. الله تعالى الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama kita hormati ya Bapak Kiai Ghazali ya, Pak Kiai Bapak Ustaz Munir ya, Ustaz Munir ya, Pak Tri Guru Yono, Pak Bapak ya, dan seluruh jamaah subuh ya. Semoga kita senantiasa dikumpulkan oleh Allah dalam kebaikan dan keberkahan serta dalam lindungan dan ridha Allah, istiqomah dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga, sahabat serta pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Insya Allah pada kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan ingin mengkaji ya, ngaji ya, yaitu soal futur ya, futur. Mungkinkah pertanyaannya adalah mungkinkah setiap orang beriman ya itu pada masa-masa tertentu itu akan dihadapkan oleh situasi yang kita sebut dengan futur ya. Futur itu adalah mengalami masa-masa kelelahan ya, masa-masa kelelahan ya. Ya, orang melakukan sebuah perjalanan yang panjang ya itu juga otomatis orang itu juga mengalami masa-masa kelelahan ya. Bahkan yang sering itu kita baca itu kan salah satu itu adalah al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu suatu saat bisa naik, suatu saat bisa mengalami masa penurunan ya. Juga halnya sebagaimana fisik ya, juga kita kerja keras ya, kerja yang cukup panjang ya, itu juga akan mengalami masa-masa kelelahan. Persoalannya kalau sifatnya fisik ya itu, kalau fisik lelah itu bisa untuk istirahat ya, untuk tidur itu bisa segar kembali ya, itu segar kembali. Tapi ketika saat suasana futur, lelah itu terjadi dalam diri keimanan kita, itu apakah cukup hanya untuk tidur itu ya? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Nah, apa ciri-ciri orang yang dalam situasi futur itu ya? Yaitu apa ya? Saya sebenarnya hampir mirip dengan orang yang kena terjadi ada iman yang sehat, ada iman yang sakit, ada iman yang mati. Ciri-cirinya hampir sama dengan iman yang sakit ya. Yaitu apa? Orang yang sebenarnya mengetahui kebaikan ya, tetapi tidak bisa melaksanakan dengan baik ya. Yang sering kita sebut dengan terjebak pada ritual ya. Bersifat rutin saja ya. Aku sholat subuh ya karena ini kewajiban ya saya laksanakan, tetapi tidak ada ruh ya, tidak ada tidak memberikan makna, tidak memberikan pengaruh ya. Ya, sholat ya, termasuk berbagai amalnya itu bisa terjadi ya. Itu kepada siapapun ya. Ya. Ustaz, Pak Kiai atau lebih-lebih kita itu juga akan mengalami atau saya kata
akan bisa mengalami yang disebut dengan futur, kelelahan ya, kelelahan itu ciri-cirinya ya. Pertama, melaksanakan ibadah tapi tidak memberikan merasakan makna yang dalam, yaitu di situ ya. Padahal di sisi lain kalau kita sedikit ya, saya jelaskan dari sisi yang lain. Misalnya kalau kita lihat di dalam salah satu surat Al-Hujurat ayat 7 ya, Allah berfirman, wa'lamu anna fikum rasulullah la yutikum fi katsirin minal amri la'anitum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah, seandainya dia menuruti kemauanmu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesesuaian. Akan tetapi ya, Allah menjadikanmu cinta kepada keimanan, menjadikan cinta kepada Allah, menjadikanmu cinta kepada keimanan, dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu. Itu yang dalam suasana iman yang standar, iman yang hidup ya, menjadikanmu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu. Artinya apa? Ketika kita melaksanakan ibadah apapun, tilawah ya, sholat atau bentuk-bentuk ibadah lain, itu justru memberikan semangat, memberikan spirit, merasakan kenikmatan yang luar biasa, itu di dalam bentuk ibadah. Tapi ketika orang terjangkit di futur tadi, bisa jadi ya sholat saja ya. Tapi sekali lagi tidak memberikan makna. Yang berikutnya adalah apa? Nah ini yang menarik, serta menjadikanmu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan kebenaran. Nah, saya menggunakan selalu adalah Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hati. Itu mestinya itu yang normal itu. Atau di dalam surat Al-Anfal yang satu lagi, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zahadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetar hatinya, dan jika dibacakan ayat mereka bertambah kuatlah imannya, dan hanya kepada Tuhan yang mereka bertawakal. Tapi hal yang seperti itu tidak dirasakan oleh orang yang kena futur tadi ya. Atau merasakan tetapi tidak merasakan yang begitu mendalam tentang kecintaan dengan keimanan, kebencian kepada kekafiran, kefasikan dan sebagainya itu. Oke. Selanjutnya apa yang menyebabkan futur itu ya? Menyebabkan futur. Salah satu penyebabnya adalah karena apa? Yaitu beragama yang tidak dilandasi dengan ilmu. Beragama, beribadah yang tidak dilandasi oleh ilmu, hanya berdasarkan kebiasaan. Atau kadang-kala orang yang beribadah, yang beragama, yang tidak dilandasi oleh ilmu itu ya sifatnya emosional ya. Emosional itu melelahkan ya. Makanya itu satu ya. Pertama, tidak didasari oleh ilmu. Atau yang kedua, memang sebab-sebab futur itu adalah merupakan apa? Yaitu kalau orang jalan tadi perjalanan yang panjang ya. Tapi kalau saya
doa-doanya itu nggak segera dikabulkan oleh Allah ya. Lah yang aku ndonga kok ya urung dikabulkan ning Gusti Allah ya. Sajane ki piye ya. Apalagi kalau kita melihat fenomena di Palestina ya. Palestina itu bertahun-tahun wis didongakne sak donya gitu. Orang itu kadang-kadang bisa menimbulkan kefrustasian, bisa menimbulkan kelelahan ya. Ada ayat yang menarik yang saya catat di sini ya. Ini. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathal ladzina khalu min qablikum masadhumul ba'sa wad dharra wal zulzilu hatta yaqulu rasulul ladzina amanu ma hum mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ini menarik. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti orang yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan diguncang dengan berbagai cobaan sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, ini yang saya tekankan di sini. Kapankah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Artinya kadang-kadang kita doa berulang-ulang ya. Kok ya urung ketemu. Wis patuto wis munggah kaji, wis kaya wis umroh beberapa kali dengan harapan kita berdoa dan doa itu supaya dikabulkan oleh Allah. Ini kok durung dikabul-kabul itu kadang-kadang juga melahirkan kelelahan itu yang disebut futur tadi. Ya. Apa artinya? Bisa jadi sebabnya itu karena ya secara internal tadi tidak didasari oleh ilmu. Kemudian yang kedua itu adalah apa? Karena memang panjangnya sebuah perjalanan ya. Itu di situ. Ya. Atau yang ketiga ya tidak didasari ilmu. Yang kedua beratnya beban hidup yang dia tanggung itu juga bisa menyebabkan futur tadi, kelelahan itu di situ. Betul kata-kata. Sekarang bagaimana mengatasinya ya? Mengatasi futur ketika ada dalam diri kita itu ya. Yang pertama adalah ya, sebenarnya salah satu cara kita untuk mengatasi futur itu adalah mengenal Allah, ma'rifatullah. Salah satu kita mengenal ma'rifatullah itu adalah mengenal nama-nama Allah tadi kan. Ya, ada 99 ya. Ada Ar-Rahman ya, yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang ya. Terus orang sejahtera misalnya Allah disebut As-Salam yang Maha memberi kesejahteraan. Tapi kalau kita mengenal nama-nama itu sebenarnya akan muncul ya. Misalnya salah satu watak sifat Allah itu adalah apa? Yang selalu menepati janjinya itu juga apa namanya? Itu sebagai bentuk cara kita untuk mengatasi itu di situ. Ya, ini banyak ya 99. Nanti kalau saya baca ABC ya. Sebenarnya saya tulis ini. Saya apa namanya? Saya kerpet termasuk Al-Qadiru yang Maha menentukan, yang Maha menyimpangkan, Al-Muqtadiru yang Maha berkuasa, Al-Muqaddimu yang Maha mendahulukan. Banyak ya. Ya. Al-Wali yang Maha memerintah dan seterusnya. Itu sebagai bentuk. Coba dibaca ya, bentuk Asmaul Husna tadi. Kemudian yang kedua adalah salah satu sebenarnya bentuk mengatasi futur itu adalah apa? Yaitu dengan membaca Quran dalam konteks apa? Membaca kisah-kisahnya. Ya. Kapan seseorang apa namanya? Kapan seseorang disebut apa namanya? Disebut kapan seseorang itu mengalami suatu penderitaan yang panjang. Kapan seseorang dimuliakan oleh Allah. Kapan seseorang itu bahkan diharapkan
miskin ya, misalnya salah satu contohnya. Kenapa? Kemana Pak? Misalnya Allah itu menghancurkan semua suatu kaum, itu pasti ada sebabnya. Itu di situ. Termasuk sebaliknya, kenapa Allah memberikan kemuliaan, itu pasti ada sebab-sebabnya. Itu yang saya maksud, kita perlunya baca Quran itu. Karena di Quran itu ada banyak kisah-kisah ya. Kisah kaum kaum Saba ya, terus kaum banyak sekali ya, kaumnya Nabi Nuh ya, itu di situ. Atau termasuk yang penting untuk mengatasi futur itu adalah kisah Nabi Nuh ya. Bayangkan kita itu belum ada apa-apanya, ada yang Nuh itu selama 850 tahun ya menghadapi kaum yang apa namanya? Saya gunakan kaum yang bodoh dan miskin ya. Atau kaum yang merasa pura-pura bahagia tapi menderita. Itu kaum itu selama 800 tahun, tapi luar biasa kekuatan jediahnya, kesungguhan Nabi Nuh itu dalam menghadapi. Itu juga tidak menyebabkan dia lelah. Itu diantara manfaat kita untuk baca Quran. Kemudian yang ketiga itu adalah apa? Kita harus punya keyakinan seperti yang juga diajarkan dalam Al-Quran. Ada kesulitan, ada kemudahan. Apa Pak Munir? Inna usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Setelah ada kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nah, sehari itu sebenarnya begini yang paling mudah. Selamanya waktu itu enggak terus malam, tidak selamanya waktu itu selalu siang. Ada pula baliknya, suatu saat malam, siang itu bergilirnya pada Tuhan. Itu juga termasuk kehidupan kita. Ya. Orang selamanya orang itu terus penak, tidak selamanya orang itu terus gak penak. Itu di situ. Boleh penak terus jenenge ning swarga, ning lek ra enak terus jenenge ning neraka. Ning lek ning donya itu ada masa-masa perubahan. Ya. Makanya saya ambil contoh kayak kisah Yusuf ya, itu betapa luar biasanya kan tantangan-tantangan yang dihadapi itu kan. Dihadapi dulur-dulurnya ya, saudara-saudaranya ya. Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf itulah yang disebut dengan Bani Israel ya. Bapaknya namanya Yakub ya. Itu jumlahnya berapa orang itu kedengkiannya luar biasa. Sampai nemen ya, wong jenenge aja ditoblok ning sumur kan. Itu kan kedengkiannya ya. Alhamdulillah bisa diselamatkan oleh saudara, tapi dijadikan budak ya. Sampai akhirnya terdampar di kerajaan Mesir ya oleh Abdul Aziz. Ning kono digodho wedok jenenge Zulaikha itu luar biasa ya. Bisa diatasi. Terus ditahan ya oleh siapa? Oleh dengan kasus. Tapi akhirnya dia jadi perdana menteri, tapi tetap istiqomah. Makanya nggak selamanya selama di dunia itu enak terus, tidak selamanya di dunia itu nggak enak terus. Neng lek lek karepe iki penak terus ya ning swarga. Neng lek ra penak terus ning neraka. Neng lek ning donya itu nggak selamanya enak terus, nggak selamanya tidak enak terus. Itu yang harus keyakinan yang kita tumbuhkan. Terakhir yang perlu saya sampaikan ya, sebenarnya banyak cara ya, tapi masing-masing kita saya kira punya pengalaman mengatasi kebosanan. Ya, di antaranya yang harus bisa kita lakukan adalah termasuk di dalam beribadah itu perlu yang namanya kreasi dan variasi. Ya, kreasi dan variasi. Ya. Ada di antara kita itu misalnya kuat dalam puasanya, ya, puasa Senin Kemisnya itu kan. Tapi di satu sisi ada juga yang gak kuat puasa Senin Kemisnya, tidak kuat puasa Senin Kemisnya, tapi sholat malamnya kuat ya. Karena jeneng itu yang
Orang enak kok sholat malam ya kuat, ya itu hanya sedikit orang ya. Maksudnya ya kuat, sholat malam ya kuat, dikira ya kuat, itu maksudnya. Tapi kalau kita kadang, kalau memang kita memang lelah di dalam hal misalnya sholat, nggak kuat dalam puasa, kita kuatkan misalnya dalam ya mulainya, kita kuatkan. Kalau nggak kuat ya misalnya sholat duha, itu yang kita sebut dengan variasi. Itu di situ. Itu insya Allah dengan cara seperti itu akan dibangkitkan ya. Misal kita tingkatkan dengan ya mulai kita dengan silaturahmi kita, itu juga akan cara kita untuk mengatasi itu kita. Sehingga kita harapkan keimanan kita yang kita miliki ini terus akan senantiasa terjaga, senantiasa dalam kebaikan dan keberkahan, dalam senantiasa dalam lindungan dan ridho Allah, istiqomah dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, dan insya Allah kita akan mendapatkan gelar yang paling tinggi yaitu husnul khotimah. Allahumma amin. Kurang lebih mohon maaf.